Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Miss Hani. Kali ini Miss Hani akan kasih tutorial bagaimana mengisi perencanaan pada pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Jadi langkah pertama, kalian buka platform Merdeka Mengajar, kemudian scroll ke bawah dan cari ikon pengelolaan kinerja. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Lalu kalian ke lanjut rencanakan kerja. Nah, ini adalah tampilannya. Kalian ke rapor pendidikan dulu, cek dulu rapor pendidikan di satuan pendidikan kalian, yang mana yang masih merah atau kuning. Nah, kalau sudah melihat rapor pendidikan, kita bisa merencanakan apa yang ingin kita tingkatkan dari hasil rapor pendidikan tersebut. Di sini ada beberapa pilihan ya untuk manajemen kelas dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan rapor pendidikannya Miss Hani. Nah, Miss Hani di sini karena yang masih berwarna kuning di bagian manajemen kelas dan metode pembelajaran, Miss Hani akan memilih salah satunya saja, yaitu di bagian metode pembelajaran. Miss Hani akan memilih aktivitas interaktif. Bagi teman-teman, ini opsional saja ya, silahkan memilih yang disesuaikan dengan rapor pendidikannya masing-masing. Biasanya kalau misalkan rapor pendidikannya ada berwarna merah, ada rekomendasi dari platformnya untuk memilih aktivitas yang direkomendasikan. Karena di sini Miss Hani nggak ada yang direkomendasikan dari platformnya, maka Miss Hani memilih sendiri aktivitas interaktif. Nah, kalau sudah memilih, teman-teman klik aja, kemudian klik di bagian yang hitam ini, pengembangan kompetensi. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kita akan mengisi di bagian pengembangan kompetensi. Di sini minimal 32 poin, maksimal 128 poin yang harus kita kumpulkan. Di bagian rencana hasil kerja, kita pilih salah satunya saja. Nah, teman-teman bisa mengklik yang disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan teman-teman sendiri. Di sini sudah ada poin-poinnya. Nah, kita klik dulu, misalnya akan memilih bagian yang ini. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan ketika kita memilih bagian yang ini di rencana hasil kerja. Di sini sudah terlihat ya teman-teman, ada bukti dukungnya berupa sertifikat. Oh, berarti kalau kita memilih bagian yang ini, kita akan diminta untuk menyiapkan sertifikat sebagai bukti dukung. Apa aja sih kegiatannya? Di sini ada catatan kecil. Satu kegiatan berdurasi 2-3 jam setara 12 poin. Nah, berarti kalau misalkan Miss Hani memilih yang ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah akan mendapatkan 12 poin jika kegiatannya berdurasi antara 2-3 jam. Nah, bukti dukung yang akan Miss Hani perlukan adalah berupa sertifikat dari kegiatan tersebut. Di sini juga ada terlihat di bagian target waktu ya teman-teman, yaitu per semester. Jadi per 6 bulan aja atau per periode dari kinerja yang durasi kinerja yang sudah disediakan. Target kuantitasnya di sini ada 3 kegiatan ya teman-teman. Jadi satu kegiatan dapat 12 poin. Jadi kalau kita memilih 2 kegiatan, otomatis kita akan mendapat 24 poin dan begitu seterusnya. Jadi tipsnya dari Miss Hani, teman-teman bisa pilih aja semuanya. Lalu teman-teman lihat bukti dukung dan catatannya. Kemudian teman-teman bisa menyesuaikan apakah teman-teman sanggup melaksanakannya. Kalau sanggup dipilih, kalau tidak sanggup teman-teman bisa klik hapus di bagian yang ini. Kalau sudah, teman-teman bisa cek poinnya, sudah berapa poin yang terkumpul. Kalau misalkan menurut teman-teman ini sudah sesuai atau ini sudah pas aja dan dikaitkan dengan kesanggupan teman-teman masing-masing, sanggup apa enggaknya, teman-teman bisa lanjut ke bagian tugas tambahan. Kalau teman-teman merasa ini masih kurang, perlu ditambahin lagi, teman-teman bisa klik bagian tambah. Atau kalau misalkan ini kelebihan, teman-teman bisa klik hapus. Kemudian teman-teman bisa mengklik di bagian ke tugas tambahan.
bagi teman-teman yang akan memilih bagian rencana kerja di bagian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain, teman-teman akan mendapatkan 24 poin. Apa aja sih yang dilakukan di bagian bukti dukung? Adalah perangkat ajar yang terbit di PMM. Di sini ada catatan kecil, satu perangkat ajar yang terbit di PMM setara 24 poin. Jadi kalau teman-teman memilih bagian yang ini, teman-teman hanya melakukan penguploadan perangkat ajar di PMM. Kalau perangkat ajar yang teman-teman upload terbit di PMM, maka sudah selesai pekerjaannya. Perhitungan poinnya satu perangkat 24 poin. Kalau teman-teman mau banyak poinnya, bisa pilih beberapa kegiatan di bagian target kuantitas. Kalau sudah, kita ke bagian tugas tambahan di bagian yang tombol hitam ini. Nah, di bagian tugas tambahan nanti tampilannya seperti ini. Teman-teman akan mengisi kembali rencana hasil kerja. Nah, diklik bagian yang ini, tinggal dipilih aja tugas tambahan yang teman-teman emban di sekolah masing-masing. Kalau di sini misalnya sebagai wali kelas dan juga guru piket, maka misalnya akan memilih wali kelas dan juga guru piket. Nah, nanti bukti dukungnya berupa laporan yang disertai dengan surat keputusan atau surat tugas. Target kuantitasnya satu kegiatan, target waktunya per semester. Kalau misalkan teman-teman punya banyak tugas tambahan, bisa diklik di bagian tambahkan. Kalau sudah selesai, baru kita ke bagian tombol hitam ke perilaku kerja. Nah, di bagian perilaku kerja di sini kita akan mengisi 7 indikator dan perwujudan perilakunya. Diisi aja ya teman-teman di bagian tombol yang ini, disesuaikan aja dengan kondisi masing-masing, dengan kesanggupan masing-masing. Nah, di bagian ini kita akan mengisi 7 indikator. Kalau misalkan sudah selesai, teman-teman bisa mengklik di bagian tombol hitam yang ini, yaitu kerangkuman. Nah, nanti kalau sudah kerangkuman, teman-teman akan diperlihatkan rangkuman dari yang teman-teman pilih tadi. Jadi teman-teman bisa cek dulu nih di bagian rangkuman, udah sesuai apa belum. Atau kalau misalkan mau ada yang diubah, teman-teman bisa klik ubah di bagian yang ini. Tapi kalau misalkan bagi teman-teman ini sudah pas, sudah sesuai dengan kesanggupan teman-teman, silahkan klik lanjut ajukan. Tampilannya nanti akan seperti ini. Ajukan. Selanjutnya adalah diskusi dengan atasan. Kita akan menunggu persetujuan dari kepala sekolah masing-masing. Kalau kepala sekolah menyetujui, maka akan ada tampilan berikutnya di platform kita masing-masing. Jadi diskusikan lagi dengan kepala sekolah ya. Oke, sampai di sini dulu tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu ada yang memerlukan tutorial ini. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya, di video berikutnya, dan semoga selalu sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.